غرباء 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 غرباء. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan sholat istisqa. Ya. Kurang lebih juga sholat istisqa sama, ya, tidak di sebagian masyarakat bisa jadi belum populer, ya, tidak terlalu sering dilakukan, atau bahkan bisa jadi ada yang belum pernah melakukannya. Ya, sholat istisqa, ya, apalagi tentu dikenal ya kalau negeri kita ini banyak hujannya seperti sekarang, sering hujan sehingga tidak sholat istisqa, karena sholat istisqa kaitannya adalah kalau hujan jarang, ya, atau sudah sekian lama tidak turun hujan. Ya, musim paceklik sudah sekian lama. Karenanya sholat istisqa ini banyak dilakukan di negeri-negeri Arab. Ya, saya tuh ketika di Saudi itu sering, ya, datang pengumuman resmi dari pemerintah hari sekian, tanggal sekian, dilaksanakan sholat istisqa. Itu dilakukan serempak di masjid-masjid atau di masjid-masjid jami, ya, di masjid-masjid Jumat. Ya, itu karena memang di negeri Arab biasanya jarang sekali turun hujan, ya, sekian bulan tidak turun hujan. Tapi tidak tertutup kemungkinan, ya, di negeri kita pun juga beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu sempat terjadi, dan itu biasa suka ada siklus seperti itu. Siklus di mana curah hujan sangat jarang sekali, ya. Bahkan di negeri kita pun di beberapa daerah juga terkenal, ya, dengan daerah yang suka kering, ya, kemudian jarang hujan. Nah, ada satu sunnah, ya, yang sebenarnya juga sangat indah dan bagus sekali, ya, dan sangat diajarkan, yaitu sholat istisqa. Ya, dari secara bahasa dia adalah tolabus saki, ya, meminta turunnya hujan. Ya. Yang dimaksud adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Ya, ini sebuah syariat yang sangat bagus, ya, yang lagi-lagi akan mengajarkan kita tentang ibadah dan penghambaan kepada Allah. Ya, bagaimana ketika kita butuh, ketika kita dalam kondisi sulit, yang kita cari, kita tuju hanyalah Allah. Sebab tidak jarang, ya, kondisi-kondisi mendesak, kondisi-kondisi sulit, kalau seseorang kurang imannya, kurang pemahamannya, atau kurang pihak yang mengingatkan dan mengajarkannya, maka, ya, akibatnya mereka akan mencari atau lari kepada hal-hal yang justru bertentangan dengan keimanan kepada Allah. Mereka datang ke dukun, mereka mencari cara-cara klinik di bagaimana turun hujan, maka lakukan ini, lakukan itu, ya, diarahkan oleh para dukun dengan cara-cara klinik, ya, apakah dengan memasang sesajen atau mantra-mantra atau apalah, begitu, ya. Nah, ini sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena syariat kita sudah menyediakan sebuah ajaran dan syariat yang indah, yang bagus, ya, tentang bagaimana kalau kita menghadapi kondisi dan situasi di mana hujan sekian lama tidak turun. Yaitu dengan apa? Dengan istisqa. Ya. Diantara dengan sholat istisqa. Ya. Dalam surat Nuh, ya, Nabi Nuh memberikan pesan kepada umatnya. Ya, dikatakan Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, dia sungguh maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, maka dia akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat, wa yumditkum bi amwali wa banin, lalu akan memberikan kalian harta dan keturunan, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan kalian kebun-kebun serta sungai-sungai. Ya, ini menggambarkan ketika seorang bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah turunkan hujan. Ya, artinya untuk memohon datangnya hujan, ya, maka yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, ya, dalam hadis sahih an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabadzilan, mutakhashsyi'an, mutarassilan, mutadarri'an, fa shalla rak'atain. Jadi Rasulullah suatu kali keluar dari rumahnya, ya, salat dalam keadaan yang rendah, ya, rendah hati, rendah diri, kemudian sederhana, khusyuk, tenang, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, lalu sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id. Ya, sholat 2 rakaat sebagaimana dia sholat id. Lam yaktub khutbatakum hadhihi. Ya, hanya saja beliau tidak berkhutbah seperti sholat hari raya. Ya, sebagaimana beliau tidak berkhutbah pada salat hari raya, beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Begitu ya. Baik, ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW ya, pada saat ingin melaksanakan sholat istisqa, maka beliau itu keluar dari rumahnya, kemudian keluar dalam keadaan rendah, ya rendah diri, ya rendah hati, ya artinya merendah ya dalam keadaan istilahnya ya. Orang kalau sedang membutuhkan sesuatu dia nggak akan datang dengan dada mengusungkan dada, tidak ya. Dia tunduk ya, dia butuh, dia malu. Kemudian bahkan pakaiannya pun sederhana ya, tidak menggambarkan kemewahan dan keagungan. Lalu dia khusyuk begitu ya, tenang ya, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu salat 2 rakaat ya sebagaimana salat Id. Baik. Hukum salat istisqa, apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah lagi. Artinya apa? Jangan ditinggalkan. Ya, kalau sekian lama hujan tidak turun, maka salatlah. Ya, salatlah. Ya, kalau air sudah mulai kering, sumur sudah mulai kering, hewan-hewan sudah mulai kehausan, tumbuh-tumbuhan sudah mulai kering kerontang, kita pun sudah sulit untuk mendapatkan air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, maka seorang muslim hendaknya selain tentu saja ya saling tolong menolong dan lain sebagainya, berbagi kalaupun ada punya kelebihan air, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk sholat istisqa.